Selamat siang, Mas Dewo. Ya. Apa kabar, Mas? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Ya. Sehat walafiat. Iya, Mas. Tapi di mana, Mas? di siang-siang hari ini 36 derajat panasnya itu ya. Iya. Mestinya agak pagian tadi loh supaya semangatnya. Iya, Mas. Ya. Tapi siang hari ini alhamdulillah Mas ya bisa bertemu ya, Mas ya. Amin. Ya. Begini Mas Dewo. Ini di channel Bumi Tahu Mas Dewo Jogja kan teman-teman selalu ngupdate ya Mas ya. Informasi apa yang bisa digali kemudian bisa dibagikan. Nah, ini siang ini apa Mas yang bisa dibagikan ke teman-teman juga supaya bisa menginspirasi juga. Hari ini sebaiknya ada satu yang akan kita angkat. Sesuai juga permintaan kolega-kolega dari berbagai kota ya. Di antaranya kota luar Jawa itu banyak yang memasukkan ya ke kami bagaimana kalau bikin video yang intinya mengangkat durian ya, buah durian. Nah, terkait dengan itu alangkah baiknya kalau hari ini kita angkat tema yaitu peluang bisnis ya, peluang usaha agrowisata kebun durian di salah satu kota di Indonesia, apakah itu Sumatera, Pontianak, Bali, ya kan, Banjarmasin, ya, kemudian Medan dan sebagainya, monggo saja. Tapi memang banyak yang mulai tertarik akan mengkebunkan durian. Ya, sampai tahu sendiri, memang menjanjikan ya punya pohon durian yang berbuah, kemudian profitnya juga menggiurkan karena satu buah yang enak, tebal kayak misalnya musangking, bawor atau montong itu satu buah isi 2-3 kilo itu harganya sudah bunyi ya, udah lumayan ya, di atas 150.000. Nah, seandainya misalnya masing-masing kabupaten kota atau provinsi memiliki ikon ya, kebun agrowisata kebun durian di tempat itu, alangkah itu mungkin yang ditunggu-tunggu ya, bagi masyarakat setempat ya, saya kira itu. Nah, kita akan mengangkat itu. Oke, Mas Dewo, terkait tema kita siang hari ini ya Mas ya, peluang bisnis agrowisata kebun durian ya Mas ya. Kira-kira ada saran terbaik apa yang Mas Dewo bisa bagikan ya Mas? Kira-kira apa? Terutama ya lahan ya, lahan yang disediakan itu harus cukup ya. Kalau cuma kecil gitu kan tanggung ya. Kalau enggak lahan itu luasnya 1 hektar sampai 2 hektar. 1 hektar sampai 2 hektar, kemudian bisa ditanami antara 200 sampai 500 pohon durian ya, karena kan jarak antara pohon durian satu ke pohon durian lainnya kan minimal itu 7 meter. 7 meter minimal 7 meter, sehingga dibutuhkan memang lahan yang tidak sempit. Nah, saya kira kalau kabupaten dan provinsi kan pasti punya itu tanah-tanah kas desa yang masih belum produktif. Nah, langkah baiknya kalau itu dibikin desain, di set plan gitu, kemudian dibuatlah alur ya, alur mau ditata seperti apa itu kebun durian agrowisata kebun durian itu. Misalnya kan ada beberapa macam jenis. Nah, di kota sebelah sana ada durian montong, misalnya 100 pohon, sebelah sana durian musangking, kemudian bawor ya, duri hitam misalnya. Nah, itu bisa ditata sedemikian rupa, kemudian ditentukan alurnya, jalurnya, kemudian di situ juga bisa jadi satu dengan rencana resto yang bisa dibangun di situ ya, aula pertemuan dan sebagainya, kemudian sebagai sarana pelatihan misalnya ya untuk orang-orang yang tertarik untuk mengkebunkan durian. Nah, di situ bisa dijadikan itu. Nah, coba tak buatkan ya salah satunya set plan untuk kebun durian di salah satu kota misalnya ya. Nanti kita buatkan ya, kira-kira gitu. Setelah lahan yang perlu disiapkan itu SDM-nya
ya kan. Nah, kalau SDM-nya nggak terampil, ya, kemudian nggak siap, ya, kurang dipersiapkan untuk mengelola kebun durian itu, ya akhirnya juga dihitung-hitung akan merugikan ya, karena nggak terawat, kemudian pemupukan nggak teratur, kemudian mengenai masalah hama juga nggak tertangani, kemudian pengairannya juga susah misalnya. Nah, ini yang perlu ya, SDM dan ketersediaan air itu penting. Ya, SDM untuk merawatnya, ya, memupuk, ya, kemudian mengusir hamanya, ya, kemudian air itu kan untuk kehidupan tanaman harus cukup air. Nah, ada nggak ketersediaan air di situ misalnya gitu. Kemudian yang ketiga itu kualitas bibit. Kualitas bibitnya ya, karena bibit yang siap dikebunkan dengan bibit yang belum dikebunkan tuh beda. Kalau bibit yang belum siap dikebunkan tuh artinya dia masih kecil. Misalnya 60 cm, 40 cm itu kan masih kecil. Dan dia masih rawan karena perakarannya kan belum kuat. Nah, ketika dia langsung dikebunkan dengan panas yang full, dia nggak kuat, akhirnya dia rontok mati. Nah, paling tidak untuk durian yang dikebunkan itu tingginya minimal ya, itu 1 meter. 1 meter ya minimal. Nah, 1 meter sampai 1,5 meter. Ya. Kemudian kalau pilihan duriannya apa, nah itu selera ya. Tapi lebih lengkap, lebih bagus. Karena kan selera orang makan durian kan, kalau nggak kepengen bawor, kepengen musangking, kepengen montong gitu kan, ya, atau durian merica atau durian lokal bisa dikembangkan di situ juga, misalnya gitu. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau pilihan kualitas bibitnya bagus, ya, saya ulang, kualitas bibitnya bagus, satu, dia akan tumbuh subur lebih cepat, ya. Kemudian dia akan berbuahnya juga lebih cepat. Ya, tapi kalau pilihan bibitnya dari awal itu sudah nggak bagus, ya, nggak prima, nggak sehat, ya susah itu, kayak gitu, ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian seperti apa bibit yang bagus, ya kan? Ya kalau saya ya, kalau untuk serius untuk dikebunkan ya sebagai agrowisata kebun durian itu pilihannya bisa di durian kaki 3. Karena durian kaki 3 itu punya beberapa keunggulan. Satu, dia kokoh, ya. Kalau sudah ditanam dia kokoh, karena pengakarannya itu lebih cepat berkembang ya. Karena kakinya 3, akarnya 3, ya. Kokoh satu. Yang kedua dia nggak gampang tumbang ya. Kalau dia nanti sudah 2 meter kena angin itu nggak gampang tumbang, ini kuat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mencari makannya lebih cepat ya dibanding dengan durian yang engkel ya, satu macam begitu. Dan durian kaki 3 itu besarnya lebih cepat ya, karena penyerapan nutrisi makanannya kan lebih banyak diserap dengan kaki 3 itu, hingga ke atasnya dibawa ke atasnya itu dia lebih subur, lebih tindang begitu. Kalaupun berbuah dia akan lebih lebat. Nah, selain itu dia akan lebih cepat berbuah dibanding dengan durian yang kaki 1. Kira-kira gitu. Itu hanya saran, tapi tidak harus ya. Tapi kalau kaitannya dengan seberapa lama, seberapa jauh, seberapa bagus maksimal produksinya ya kaki 3 itu. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Dan terkait dengan sudah pemilihan bibit yang bagus ya Mas tadi ya sarannya ya Mas. Kemudian cara tumbuhnya apakah juga harus ditentukan supaya bisa hasilnya optimal, Mas? Ya, cara tumbuhnya harus di tempat itu ya ada survei bahwa pohon durian itu bisa berbuah. Ya. Karena ketika durian itu butuh cahaya matahari full ya. Full dengan tidak full berbeda. Kalau yang kena matahari full dia lebih segar, lebih
kuat, lebih kokoh ya, lebih sehat gitu. Tapi kalau dia terlindung, tempatnya itu banyak pohon, banyak yang menaungi matahari, nah dia nggak akan tumbuh dan susah berkembang biak atau susah berbuah. Durian dia harus tenggar ya, istilahnya tenggar itu dia nggak terhalang oleh pohon lain. Itu cara tumbuhnya itu. Kemudian perawatan ya untuk satu pohon cara nanamnya itu dibuatkan lubang ya kira-kira 70 lebar, kemudian dalamnya 80 ya, kemudian ditaruh pupuk ya, barulah ditanam itu. Jadi emang harus digali dulu, enggak gali cuma 30 cm gitu, enggak ya, 80 cm. Jadi setiap lubang itu sudah gali lubangnya dalam, kemudian dikasih pupuk, biarkan disiram, kemudian biarkan 2 minggu baru nanti ditanam. Jadi bibitnya sebelum ditanam, bibitnya dikarantina dulu, disiapkan media lubangnya itu yang untuk nanam ya. Itu kira-kira gitu. Kemudian kalau penyiraman ya karena tanaman baru butuh dia disiram, kalau sudah ditanam itu 2 hari sekali bisa ya, asal ngocornya full penuh gitu ya. Nah nanti harus dibuatkan sistem pengairannya, sistem penyiramannya, bisa pakai pelalon-pelalon itu yang semuanya ditujukan ke setiap titik pohon itu gitu. Keran dibuka semua ngalir ke pohon itu tanpa harus nyiram gitu loh Mas. Jadi dibuat sistem seperti itu, kayak paralel gitu Mas. Ya misalnya gitu. Ya, kemudian untuk pupuknya bagaimana Mas, pemupukannya? Pemupukannya memang beda ya durian dengan tanaman buah lain ya. Kalau durian itu tidak pakai pupuk kandang, ya tidak pakai pupuk kandang. Kalau pakai pupuk kandang malah dia merusak akar, ya. Nah, campurannya adalah pakai sekam bakar sama tanah biasa. Jadi tanahnya 2, sekam bakarnya 1, itu perbandingannya, ya. Kemudian baru durian itu ditanam, ya. Itu medianya, ya. Kemudian pemupukannya bisa pakai NPK ya, sama urea misalnya, sebulan sekali ya. Itu keduanya dicampur, kemudian dibagikan ke medianya itu kira-kira 1 sendok aja, 1 sendok makan, kemudian dikocor, ya. Itu kalau kira-kira pohonnya baru umur 1 tahun. Tapi kalau pohonnya udah umur 2 tahun, 3 tahun, dia bisa pakai 2-3 sendok campuran antara NPK dan urea. Tapi tidak menggunakan pupuk kandang, karena pupuk kandang ditanam durian dia akan memancing jamur ya. Kemudian dia akar-akar muda ya dia gosong ya, gosong hitam-hitam gitu, malah menghambat pertumbuhan ya. Nah, mungkin kalau kebanyakan orang pakai pupuk kandang tuh pasti subur. Nah, belum tentu. Ya, khusus untuk durian dia nggak seperti yang tidak seperti yang diharapkan. Saya kira gitu. Mas Dewo, ini masih ada hal lain Mas yang bisa dibagikan nih Mas, kaitannya dengan bibit ya Mas ya, yang siap dikebunkan itu sebaiknya usia berapa Mas? Kemudian berapa lama nanti setelah dilakukan perawatan gitu, ada hasilnya setelah berapa lama Mas kira-kira? Yang paling tidak kalau bibit itu tingginya 1 meter, 1,5 meter, itu usianya sudah 1 sampai 1,5 tahun. 1 sampai 1,5 ya, tahun. Kalau yang tadi 1 meter itu 1 tahun, 1,5 meter 1,5 tahun. Nah itu idealnya untuk bisa dikebunkan. Kalau di bawah itu dia rawan mati ya, karena akarnya belum kuat. Ya. Kemudian kalau Mas tadi nanya, setelah dikebunkan dari pertama kemudian mulai dia belajar berbuah, nah itu antara akhir tahun ketiga ya sampai akhir tahun keempat itu sudah mulai belajar berbuah, asal penanganannya terawat ya. Jadi kebun itu diperhatikan dan sebagainya, tumbuhnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau nggak diurusi ya percuma, karena nutrisinya nggak ada ya. Kemudian pemupukannya juga harus intens
ya, pengendali hama dan sebagainya juga harus intens. Kira-kira demikian. Mas. Oke Mas, tadi disampaikan di akhir tahun ketiga dan akhir tahun keempat itu belajar berbuah ya Mas ya. Nah, puncak produksinya kapan itu Mas kemudian? Ya selama belajar berbuah itu kan antara 2-3 tahun ya. Ya 2 tahun pertama itu sudah lumayan produksinya. Ya, berarti kan itu tahun ke-6. Ya 5 ke-6 itu sudah produksinya udah lumayan. Misalnya satu pohon itu udah bisa 20 buah gitu kan. Tapi nanti kalau sudah mulai 7 tahun, 6-7 tahun ke atas ya, itu produksinya bisa 30-50 buah satu pohon bisa. Sehingga satu pohon itu berapa kilo. Kalau dia besar-besar, misalnya 3-4 kilo, berarti naik misalnya 50 buah, ya kira-kira 150-200 kilo. Nah, tinggal 150-200 kilo itu dikalikan dengan per kilonya berapa. Kan biasanya kalau di supermarket durian yang berkelas itu kan kiloan ya. Bahkan tidak harus di supermarket pun, kadang orang nimbang juga, itu dijual di pinggir-pinggir jalan itu ditimbang berapa harganya asal kualitas duriannya bagus gitu kan. Nah, kalau nggak enak ya nanti buka lagi gitu kan. Tapi tetap di kiloin, itu sudah mulai begitu sekarang. Nah kalau sekilonya aja sudah misalnya 75.000 misalnya 1 kilo, berarti 3 kilo sampai 4 kilo kan sekitar 200-an itu. 200.000 kalikan ya kan. Satu pohon bisa antara berapa itu kalau 200.000 kali ya kan 150 kilo misalnya ya kan. Nah, kira-kira gitu gambarannya. Nah, tinggal dikalikan nanti berapa pohon. Nah, punya 100 pohon, 200 pohon, 300 pohon. Dan saya kira kalau durian itu kan peminatnya sangat banyak ya. Sebagus-bagusnya musim durian produksi itu tetap masih bisa kejual. Beda dengan kalau buah-buah lain. Ya kan? Saya kira itu. Juga yang kita angkat tema ini bahwa agrowisata kebun durian ya itu bisa diterapkan di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia itu sangat mungkin. Karena apa? Karena areanya, lahannya siap. Anggaran sebenarnya kalau niat pemerintah itu bisa mengalokasikan itu. Karena apa? Karena kembali modalnya cepat. Ya, cuma kembali ke bagaimana niat untuk menjadikan kebun durian itu benar-benar diolah secara profesional. Kalau tidak profesional ya akhirnya cuma tinggal nama aja. Karena beli, ditanam, nggak diurusi, nggak dipupuk, ya kan. Nah SDM-nya nggak ada yang ngurusi, tapi harapannya itu produktif kan nggak bisa. Ya, jadi konsekuensinya harus ditata dengan baik, ya pengairannya ditata dengan baik, kemudian diolah secara profesional, itu baru menghasilkan. Ya kira-kira gitu. Jadi agrowisata kebun durian ini sebenarnya hasilnya tidak hanya bergantung pada produksi hasil akhir seberapa banyak buahnya, tapi juga bisa di situ kita jual bibitnya ya. Nah, kalau bibitnya itu diolah secara profesional juga bisa jadi hasil daripada buahnya ya itu lebih kecil daripada hasil penjualan bibitnya. Itu bisa seperti itu karena orang datang makan durian ya, kemudian jualannya enak, dia kepengen bibitnya seperti apa. Nah, bibitnya laku. Orang kalau beli bibit kan tidak hanya 1-2, kadang satu orang 10 gitu kan. Padahal bibit yang berkualitas itu kan harganya nggak murah. Misalnya contoh bibit kaki 3 musangking tinggi 1 meter ya. Itu harganya udah 175 sampai 225 ya. Kalau yang tinggi 1,5 meter misalnya itu sudah sampai 350.000 sampai 375.000 ya. Coba itu satu bibit. Nah, coba tinggal ngalikan. Jadi bibitnya sama duriannya mahal bibitnya. Kalau hitungannya per kilo loh ya. Nah, selain itu di tempat area kebun durian itu bisa dijadikan resto. Ya.
sekalian juga untuk nunggui kebunnya. Di situ ada resto yang dikelola secara profesional juga, ya, ditata, ada saung-saung, ada kolam ikannya, ada tempat peristirahatannya misalnya ya, untuk tempat rileks nyantai dan sebagainya, ada taman bunganya dan sebagainya. Wah, itu jadi ikon tempat wisata baru ya, yang notabene itu tidak ada di kota-kota ya, karena sekarang umumnya di kota kan mall ya kan, kafe-kafe. Nah ini di tempat alam terbuka, ada kebun durian, ada restonya, ada kolam ikan ya, tempat pemancingan ada sebagainya. Wah, itu asik sekali ya. Oke, Mas Dewo, seandainya ini Mas, ini seandainya ada kota kabupaten atau provinsi ya Mas ya, yang pengen Mas bikin agrowisata kebun buah durian misalnya. Ini kira-kira Mas Dewo bisa bantu handle nggak ini Mas kira-kira? Ya kalau sekedar sharing ya, demi untuk kesempurnaan rencana itu ya kenapa tidak? Ya, terutama di penyediaan bibitnya. Karena kalau bibitnya dari kami itu tentu dijaga kualitasnya sehingga memenuhi syarat bibit untuk saatnya bisa dikebunkan itu memenuhi. Tapi kalau asal bibit ya, kemudian sudah ribuan ditanam misalnya, tapi syaratnya nggak cukup, bibit itu akhirnya banyak yang mati ya, akhirnya mubazir juga kan, mengurangi semangat gitu loh. Tapi kalau dari awal bibitnya itu sempurna, prima ya, kokoh, kemudian cepat besar, buahnya lebat, nah ini kan yang dicari. Saya sanggup itu menghandle ya, misalnya kualitas bibitnya dan sebagainya. Tentu di sana harus disiapkan tempat karantinanya ya. Sebelum ditanam kan harus dikarantina 2 minggu, digali lubang dulu. Nah, begitu pesan dari kami, bibitnya disimpan dulu di karantina, diurusi dulu, disemprot ya dan sebagainya, sambil bikin lubang tanamnya kan gitu. Itu baru. Atau dibuat lubang tanamnya baru bibit datang misalnya gitu kan bisa ya. Monggo saja. Ini kalau kebutuhannya hanya sekitar 300-600 ada ya, monggo saja, saya akan bantu. Oke. Kemudian Mas, untuk bibit yang siap dikebunkan ya Mas ya, kalau misalnya Mas Dewo bisa membantu handle ya, menyiapkan bibitnya ada apa aja Mas yang tersedia? Ya kalau yang ada di saya itu musangking dan bawor ya. Ya montong ada tapi tidak sebanyak ya persediaan atau stok musangking sama bawor. Karena musangking sama bawor itu sekarang jadi rebutan ya bibitnya ya. Musangking memang kualitas ketebalannya, bijinya tipis, bawor itu besar ukuran buahnya, dagingnya tebal juga ya. Kemudian memang marem sekali kalau bawor itu. Ya, timbangannya pasti tinggi ya. Bahkan timbangan buah durian bawor itu ada yang sampai 7 kilo sampai 9 kilo. Ya, kemarin sempat laku itu satu buah 7 kilo itu laku 900.000. Itu satu loh. Satu buah ya Mas? Satu buah hampir 1 juta. Tapi memang besar sekali. Oh, diangkat itu berat. Oh, makan satu ini. Satu apa tuh? Wah, itu udah. Ini karena bibitnya juga bibit yang kualitas ya Mas. Kaki tiga. Oh, ya, ini ada contoh fotonya nanti. Saya lagi ngangkat durian besar. Banyak ya keuntungan dari keberanian membuka agrowisata kebun durian ya. Selain memang investor itu ingin menghasilkan profit ya, oriented terhadap hasil produksi maksimal kebun durian, tapi juga dampak positifnya dari lingkungan juga bagus. Satu, bisa menjual bibitnya itu nanti diplasmakan dengan penduduk setempat sehingga menambah lapangan pekerjaan. Jadi penduduk setempat itu mensupport ya
pembuatan bibit durian dengan cara okulasi, sambung pucuk dan sebagainya. Nah, tempat area itu hanya menerima atau menampung hasil daripada produksi bibit di situ, sehingga masyarakat setempat dilibatkan secara langsung ya. Ada profit juga yang diterima sehari-hari ya. Karena apa? Karena produksi bibitnya terjual di tempat objek wisata itu. Kira-kira demikian. Jadi manfaatnya ganda. Investor untung, kemudian masyarakat setempat secara luas juga terhibur karena di area itu ada ikon bagus, objek wisata kebun durian yang menjanjikan. Tamunya banyak, buahnya besar-besar, ya, kualitas buahnya bagus, ya. Padahal orang yang maniak durian itu kan sangat banyak, ya. Ditambah masyarakat setempat terlindungi karena apa? Karena dari sisi ekonomi dia menjanjikan, ya, menambah income keluarga dan sebagainya. Saya kira positif itu ya. Ya kalau ada gubernur yang bijak, bupati yang bijak, saya kira ini menjadi pilihan. Ya. Ya Mas, di tempat yang nanti mau dibikin ya Mas, misalnya agrowisata kebun durian ya Mas ya, itu spesifik buah durian. Tapi memungkinkan enggak Mas ya, tanaman tumpang sari selain durian bisa dikembangkan juga di situ Mas? Ya sangat bisa. Dan saya menyarankan memang kalau bisa tidak tunggal durian, karena sebelum menunggu durian berbuah itu sebaiknya ada tanaman buah yang sudah mulai produksi sebelum durian berbuah, sehingga nunggunya kesannya nggak terlalu lama. Apa itu? Satu misalnya jambu kristal, ya, jambu kristal daging putih maupun jambu kristal daging merah tanpa biji, dan ini setahun sudah produksi, ya, sehingga nggak jenuh. Karena apa? Karena sambil nunggu durian 4 tahun kristalnya sudah berbuah. Kemudian kelengkeng misalnya, kelengkeng itoh ya, dataran rendah, itu juga sama. Ya, dia setahun 2 tahun dia sudah lebih dulu berbuah. Jambu kristal berbuah, kelengkeng itoh berbuah, ya, sehingga panennya itu tidak terlalu jauh gitu nunggu, tapi hampir 3 bulan sekali ada panen buah, sehingga pak kunjungan orang ke daerah itu tuh jadi cenderung banyak, ya. Kemudian misalnya mangga yang sekarang ini banyak digandrungi, yang lagi ngetren, mangga warna-warni itu, ya, mangga warna-warni yang warna merah, kuning, ya, ungu, gading dan sebagainya, itu yang sekarang lagi banyak disukai orang untuk nanam, dan daya belinya, daya jualnya juga tinggi, beda dengan mangga-mangga yang biasa. Itu bisa antara jambu kristal, mangga, kemudian apa tadi kelengkeng, itu pun juga bisa dibuatkan bibitnya, ya kan. Jadi sebelum panen durian, panjenengan bisa panen kelengkeng, panen jambu kristal, ya kan, kemudian panen mangga. Nah, ini sangat menarik ya, saya kira itu perlu diupayakan ya. Tumpang sari itu penting, ya. Terutama juga SDM-nya memang harus terlatih, ya. Kesejahteraannya dicukupi, sebab kalau enggak bisa jadi benalu itu, ya. Kira-kira gitu. Oke, saya kira itu ya akhir daripada tutorial ini, ya, video ini, ya. Saya pesan aja kepada petani Indonesia atau investor, ya, pekebun durian, ya, sebagai daerah agrowisata, ini menjadi peluang yang bagus, peluang yang menarik, ya, dan tidak mungkin rugi, ya, tidak mungkin rugi. BEP itu panen setelah 2 tahun itu udah pasti BEP, jadi kembali modal itu pasti, ya. Nah, daripada uang di bank kan gitu, ya kan, bikin kebun 1 hektar 2 hektar durian, ya, kira gitu.